Hari dibagi 3. 1 yang sudah lalu, 2 yang akan datang, dan yang ketiga saat ini. Banyak orang yang merusak saat ini karena yang sudah berlalu. Ada yang sedih, ada yang sakit hati, ada yang dendam, ada yang tidak bisa move on karena yang lalu. Yang lalu sudah berlalu, sudah selesai, tidak bisa diulangi. Kalau ada kejadian yang menyakitkan, menyedihkan masa lalu, sudah selesai. Tidak boleh kita memendam hati yang kotor, hati yang sedih, hati yang luka, hati yang sakit, karena yang sudah terjadi. Bagaimana cara mengobatinya? Yang sudah terjadi adalah takdir Allah yang harus kita jalani. Dalilnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini, ma asaba min musibatin fil ard, di bumi, wala fi anfusikum, dan juga pada dirimu, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak terlalu sedih dengan yang tidak cocok, yang luput, yang beda dengan keinginan, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Artinya jangan sampai lupa kepada Allah. Kalau kita dapat prestasi apapun, sesungguhnya itu dari Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Al-Hadid ayat 22-23. Ulangi, surat apa? Jadi kalau sudah terjadi, berarti ini sudah tertulis. Hadisnya apa? Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawwi, mu'min yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dha'if. Mu'min yang kuat lebih baik daripada dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah. Wa fi kulli khairan, dan dalam keduanya ada kebaikan. Makin kuat iman, makin baik, makin dicintai Allah dibanding yang lemah iman. Orang yang makin kuat iman, dia akan dapat kebaikan dalam segala hal, dan dia akan semakin dicintai Allah. Lanjutannya dengar. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah, antusiaslah, all outlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Jadi kalau ini manfaat untuk dunia, ini manfaat untuk akhirat, semangat, itu perintah Allah. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Uang ada sisi kiri, sisi kanan, dua-duanya harus ada. Sempurnanya ikhtiar, sempurnanya doa, itulah ciri orang yang beriman. Tidak boleh sibuk ikhtiar saja mengabaikan doa. Tidak perlu sibuk doa saja sampai tidak mau ikhtiar. Perintahnya ihris ala ma yanfa'uk. Semangat dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan malas. Simak lanjutannya ya. Sudah semangat ikhtiar, semangat doa, kita tidak malas. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala takul,
Janganlah mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Coba kalau saya begini, pasti begitu. Coba kalau saya tidak begitu, pasti begini. Tidak boleh. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi kalau sudah terjadi, katakanlah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ulangi. Pastikan hadis ini semua santri hafal, ya. Kepala sekolah, AA sangat ingin hadis ini semuanya hafal, karena ini penting sekali untuk menunjukkan siapa yang akan sukses, siapa yang dicintai Allah. Kalau sudah terjadi, ini sudah takdir. Fa innallahu, karena perkataan seandainya taftahu amal syaitan, membuka pintu tipu daya setan. Terima takdir yang ada. Ingin bikin nasi, ternyata jadi bubur, terima bubur yang ada sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Terima takdir yang ada sambil bergerak ke takdir lain. Banyak orang yang tidak bisa move on karena tidak menerima takdir. Coba kalau saya lahir dari orang tua kaya. Tidak, sudah begitu rezekinya. Ayah saya itu kelakuannya kurang baik. Terima dulu yang ada, sambil kita bantu orang tua jadi lebih baik. Ibu bapak saya pisah, takdirnya begitu, terima. Tidak boleh, coba kalau ibu, tidak, terima apapun yang sudah terjadi. Ada di antara adik-adik yang takdirnya lahir bapaknya sudah meninggal, ada yang ketika lahir kemudian ibunya meninggal. Kita punya episode masing-masing, dan apapun yang sudah terjadi, terima. Sedang jalan, genteng jatuh kena jidat. Bagaimana? Benjol. Tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Sudah ada tanda terimanya, yaitu benjol. Kemampuan kita menerima takdir, ini ciri orang yang beriman. Banyak orang yang tidak terima. Saya tidak terima kena batu. Bagaimana tidak terima? Sudah benjut. Move on hadirin. Hidup ini punya episode masing-masing. Apapun yang sudah terjadi, itu izin Allah, qadarullah. Kalau kita ridho, hati akan lapang. Allah akan memudahkan kita menjalaninya. Kita dapat pahala. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Hidup ini tidak akan selalu sesuai dengan keinginan kita. Tidak. Tapi setiap kejadian bisa jadi baik. Bisa jadi manfaat untuk kita. Pertama kita ridho. Jelas adik-adik? Kalau ada yang menghina kita, sudah terjadi, ya ini episodenya. Tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, tidak ada kita ingin membalas dendam. Untuk apa? Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Tidak akan bahagia orang yang terpenjara oleh sakit hati. Tidak akan berprestasi. Bahkan sebaliknya, dia menjadi makhluk yang keji, nauzubillah. Terima keadaan apapun. Orang tua, tidak ada orang tua yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Terima bentuk tubuh apapun. Ini pilihan Allah. Kita tidak milih wajah seperti ini, tidak milih badan seperti ini. Terima. Jangan banding-banding dengan yang lain.
tiap orang punya takdir masing-masing. Jangankan satu sekolah, seibu sebapak saja takdirnya beda-beda. Benar? Jangan memendam kebencian, tidak. Islam tidak menghendaki kita menderita. Membenci, pendendam itu tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Dalam Islam, wal 'afina 'anin nas, maafkan sebelum orang minta maaf. Kita sakit hati, kita yang menyakiti diri sendiri. Kita merusak kebahagiaan kita. Kita merusak waktu kita. Tidak ada sakit hati. Maafkan saja. Sibuk saja kita berbuat kebaikan. Tidak ada gunanya kita dendam, sakit hati, kecewa, sedih yang berlebihan. Sedih wajar, tapi harus move on. Paham? Untuk yang lalu, kata kuncinya ridho. Ini sudah garis yang saya harus jalanin. Dan yang kedua, tobat. Karena apa? Surat Asy-Syura ayat 30. Surat apa? Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa dirimu disebabkan tanganmu sendiri. Artinya banyak kepahitan yang menimpa kita buah dari dosa kita. Ridho terhadap yang bukan pilihan kita, tobat terhadap sesuatu yang menyakitkan kita, yang diundang oleh dosa kita. Setiap kali nyakitin orang, pasti ada balasannya dalam bentuk apapun. Kita nyakitin binatang, kucing dan sebagainya, pasti ada balasannya nanti. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Kecuali orang yang taubat diampuni oleh Allah. Semua dosa, maksiat, perbuatan buruk akan kembali kepada kita. Makanya kalau ada kepahitan, ada yang menyakiti, ada yang tidak enak, sesudah ridho kepada takdir adalah hari ini tobat. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa saya dihina orang? Ya, karena saya suka menghina orang. Astagfirullah. Akibatnya karena yang lalu, maka faman radiya falahu ridho. Kita ridho, Allah ridho ke kita. Kita tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Gara-gara masa lalu kita jadi diridhoi Allah karena kita ridho ke takdir. Gara-gara masa lalu kita jadi banyak tobat, kita dicintai Allah. Masa lalu bisa jadi kebaikan kalau disikapi dengan ridho dan tobat. Paham? Perlukah kita sedih terus menerus? Kalau barang sudah hilang perlu diingat-ingat? Kalau diingat-ingat jadi bahagia atau jadi sedih? Lewat, sudah selesai. Barang hilang sudah bukan milik kita lagi. Nggak usah kita capek dengan yang tidak ada. Kita syukuri yang ada. Jangan rusak kebahagiaan hidup kita, ketenangan hidup kita oleh masa lalu. Masa lalu sudah berlalu. Sudah begitu harusnya terjadi. Tinggal kita ridho dan tobat. Bagaimana masa yang akan datang? Masa yang akan datang gaib, kita tidak tahu. Masa yang akan datang kita tidak tahu. Kita juga belum tentu ada umur. Jelas? Adik AA usia 25 meninggal. Ada santri SMP meninggal. Santri SMA meninggal. Kita tidak tahu. Tapi apapun yang akan terjadi di masa depan, seluruhnya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut, jangan stres,
Jangan cemas oleh yang belum terjadi. Karena apa? Karena belum terjadi. Dan belum tentu terjadi. Jadi harus bagaimana menghadapi masa depan. Apakah boleh punya keinginan? Boleh tidak? Apakah boleh punya target? Boleh tidak? Harus. Kita boleh punya keinginan, harus ya, keinginan yang baik. Punya perencanaan yang baik, harus. Punya strategi, harus. Tapi semua itu hanya ibadah bagi kita. Yang menentukan adalah Allah. Paham? Ada semester 2 kuliah, stres. Bagaimana ya? Kalau saya nanti lulus kuliah, saya dapat kerjaan tidak? Hei, kejauhan mikirnya. Sekarang baru semester 2. Daripada capek memikirkan lulus kuliah, sekarang saja nih. Belajar yang baik, ibadah yang baik, agar Allah memberikan esok lusa yang baik. Jadi, cita-cita adik besok lusa, kuncinya adalah saat ini. Saat ini. Nanti belum tentu ada. Belum tentu hidup nanti. 1001 jalan untuk bisa meninggal setiap saat. Benar? Ada yang naik lift. Mungkin ada yang tahu beritanya. Jatuh ke dalam. Mati. Di bawah lift. Ada yang bersepeda baru saja ini. Gagah, sehat. Jatuh, meninggal. Berkuda. Tokoh Superman itu. Christopher Reeve. Gagah, bintang film Superman. Jatuh dari kuda. Lehernya patah. Lumpuh sekujur tubuhnya. Seketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya kalau ingin sukses di masa yang akan datang adalah kuncinya saat ini. Saat ini, hari ini, saat ini. Inilah kunci kesuksesan kita. Lakukan yang terbaik, yang Allah sukai, agar besok lusa kita diberikan yang terbaik. Ada tidak usah cemas. Wah, Darut Tauhid baru 47%. Yang lulusannya masuk ke perguruan tinggi negeri. 47% kita nih dek. Alhamdulillah yang dapatkan laporan. Tapi tidak harus semua masuk perguruan tinggi negeri. Lulusan perguruan tinggi swasta. Pernah di negeri tapi lulusnya di swasta. Tapi yang paling penting adek mendapatkan takdir pilihan terbaik dari Allah. Allah yang mengetahui bakat adik-adik semua. Allah yang mengetahui apa yang terbaik bagi adik-adik. Ada yang mungkin jadi insinyur, ada yang jadi dokter, ada yang jadi sarjana hukum, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi kiai, ada yang jadi pengusaha. Allah tahu. Boleh punya cita-cita? Boleh. Tapi minta tolong ke Allah. Doa yang banyak. Ikhtiar sempurnakan. Ihris ala ma yanfa'uk. Sempurnakan ikhtiar saat ini. Doa yang banyak. Jangan malas. Pasrahkan ke Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau Allah menakdirkan adik misalkan kuliah di ITB, akan ada jalan ke sana. Kalau takdirnya kuliah di Medina, nanti akan ada jalan ke sana. Entah bagaimana nanti ada jalannya. Maka yang paling penting adik-adik sekalian, boleh punya cita-cita, silahkan. Yang penting adalah hari ini. Jangan bermasalah. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat jelek. Yang bagus, tiap waktu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya lihat sampah, pungut. Apapun amal soleh,
kunci masa depan adalah saat ini. Berbuat baik sebanyak mungkin, apa saja. Amalan yang paling dicintai Allah adalah membahagiakan orang lain. Bahagiakan teman-teman. Kita punya makanan, roti satu, ada teman bagi dua. Ternyata teman pengen juga, kasihin saja. Saya jadi tidak kebagian roti, tidak apa-apa. Kita kebagian ridhonya Allah. Karena kita sudah berbuat baik. Perlukah kita cemas terhadap masa depan? Jawab, perlu tidak? Perlukah kita punya rencana yang matang untuk masa depan? Punya keinginan dan cita-cita boleh? Keinginan, cita-cita dan ikhtiar sebagai apa? Amal soleh, sebagai ibadah kita. Yang menentukan ikhtiar kita atau Allah? Ikhtiar kita yang sungguh-sungguh itu diperintahkan oleh Allah. Al-Baqarah 291. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian. Profesionallah kalian, kerja yang baguslah kalian, belajar yang maksimallah kalian sebagai amal soleh. Karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sempurnakan. Tapi apapun yang terjadi itu adalah milik Allah. Bagaimana kalau kita sudah ikhtiar, kita sudah doa, kita semangat, tapi hasilnya tidak cocok. Bagaimana? Surat Al-Baqarah ayat 216 jawabannya. Surat apa? Ayat berapa? Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka, padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan ulangi, jangan sok tahu. Digigit anjing baik atau buruk? Sok tahu. Ada yang minta jodoh. Ya Allah, saya ingin menikah, beri saya jodoh. Keluar dari rumah pemuda ini, ada yang melirik tanpa sungkan, tanpa malu, yang melirik mendekati, kemudian menggigit betisnya. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina, menggigit lagi. Tapi karena sudah digigitnya saya ridho, ya Allah. Berarti ini yang tertulis di Lauh Mahfuz. Ampun kalau gigitan ini karena dosa saya, kaki saya jarang ke masjid, astagfirullah. Diamalkan, kan udah terjadi digigitnya. Ya, ridho, tobat. Bawalah ke klinik. Di klinik diobati oleh perawat. Hari berganti hari, ternyata akhirnya tahu rahasia gigitan anjing. Ternyata jodohnya perawat. Jadi digigit anjing itu bagian dari diijabahnya doa ketemu dengan calonnya. Karena kalau digigit buaya misalkan, dia tidak sempat nikah karena habis ya. Tapi adik-adik tidak perlu nanti kalau sudah besar nyari jodoh, kemudian nyari anjing yang menggigit. Kenapa? Atau adik-adik masih baru kelas 2 SMP, digigit anjing, langsung bilang ke orang tua, Bu, saya siap nikah. Nggak ada kaitan. Karena tiap orang episodenya berbeda-beda.
Beda-beda. AA tidak terbayang begini deh. Tidak terbayang sama sekali. Tidak terbayangkan bekal dianggap orang sebagai kiai. Tidak terbayangkan waktu SD, waktu SMP, waktu kuliah. Tidak terbayang akan seperti ini. Dakwah, ada pesantren, tidak terbayang. Orang tua tentara, dari kecil dididik disiplin, ya seperti mirip-mirip di sinilah. Hanya lebih tegas kalau ayah dulu. Buka pintu, tutup pintu, tidak boleh bunyi, harus pelan. Jalan tidak boleh tak-tak, tidak boleh. Melipat selimut harus sama ujung dengan ujungnya. Makan tidak treng-trong, tidak boleh. Kalau dulu, kalau pelanggaran, kalau di sini mungkin hanya push up. Kalau dulu karena masih muda tentaranya, selang, kopol, sini tuh. Kalau berkelahi, pret, pakai selang, jungkir di batu. Tapi awal saja, semakin lama ayah semakin bijak dan tepat mendidik anaknya. Tidak terbayangkan. Akhirnya ingin jadi tentara, ingin masuk akabri. Tidak jadi. Padahal waktu semapta terbaik. Berenangnya bagus, push up, seleksi bagus, dapat surat KTBLC supaya masuk. Tapi bukan takdirnya ketika baris. Kok saya paling kecil, berarti tiap hari saya akan baris begini. Tidak jadi ikut, ternyata kesini garisnya. Tidak jadi TNI, malah jadi, ya begitu. Teman A sekarang sudah selesai, pensiun semuanya, 58 tahun. Begitulah takdir. Adik tidak usah risau dengan yang akan datang. Ya, Pol sekarang. Mumpung pesantren, nanti saya bagaimana ya kuliah di Pol aja sekarang di sini. Perbaiki. Tiap orang ada garis. Tapi garis itu dimudahkan, diberkahi Allah kalau adik kelakuannya disukai Allah. Jangan berkelakuan yang membuat Allah tidak ridho kepada adik-adik. Paham? Tidak ribet menghadapi masa depan. Sama deh, pesantren ini mungkin dianggap cukup besar bagi sebagian. Ya, banyak sekali urusannya. Di Australia ada, di Palestina kita ada masjid, ada Baitul Quran. Kadang suka cemas. Ini kalau dibom oleh Israel, ini masjid dan pesantren kita hancur seketika. Ingat Israel, ingat Allah. Tidak akan bisa hancur tanpa izin Allah. Kita juga ada di Palestina pabrik air minum. Ada belum tahu ya? Belum. Darut Tauhid ada pabrik air minum. Satu-satunya di jalur Gaza. Karena di sana minumnya sangat tidak bersih, kata informasi, sehingga dibangunkan. Allah yang membangunkan air pabrik itu. Terbayang, wah bagaimana nih kalau dihancurkan oleh Israel. Ingat Israel, ingat Allah. Lebih tenang, benar? Mereka punya apapun, kalau Allah tidak izinkan tidak akan terjadi. Begitulah di Australia. Ini rumah tidak mau dijual samping masjid. Karena dia ingin harganya mahal. Ingat manusia, langsung ingat pemiliknya siapa? Allah. Qadarullah, alhamdulillah Ramadan kemarin mau dijual. Harganya 4,5 miliar. Kita bayar 5,5 miliar. Syariatnya happy, benar? Orang Islam baik-baik. Harga 4,5 miliar dibayar 5,5 miliar. Rugi tidak? Tidak, uangnya juga milik
Allah. Sekarang pindah, tidak ada lagi komplain. Allah yang menguasai segalanya. Eko pesantren 2, harga tanah 1,5 juta, 5 hektar 75 miliar, gak ada uangnya. Bagaimana Tawar berapa? 300 gitu. Wah, kejauhan nawarnya. Gak apa-apa, kan tidak ngambil tanah dia, cuma nawar. Karena tanahnya juga tidak semuanya datar. Ditawar 300, akhirnya dilepas 350. Alhamdulillah. Tinggal siapa yang bayar, ya kan? Qadarullah, lunas. Di Australia tidak ada masjid, minta ke Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu tempat sujud. Belum ada masjid yang syariatnya dikelola oleh orang Indonesia. Tanya, ikhtiar, ada tidak gereja yang mau dijual? Ada. Coba lihat, pinjam kuncinya. Dilihatlah, ada 1.400 meter tanahnya. Ada gereja sudah pinggir jalan bagus, pinggir jalan raya. Buka pintunya, doa di dalam, ya Allah, langit bumi seluruh isinya milikmu. Rumah ini juga milikmu. Memang ada rumah bukan milik Allah, semuanya milik Allah. Kemarin tempat ini digunakan menyembah selain Engkau. Kami mohon, jadikan rumah ini jadi masjidmu ya Allah. Berapa harganya? 700.000 dolar, 7,2 M. Murah. Murah atau mahal? Murah, karena yang bayarnya Allah, ya kan? Di dalam nih kumpul dengan para teman-teman yang datang dari Indonesia. Teman-teman, ini ikhtiarnya ya deh ya. Ingin nyari, ikhtiar sempurnakan. Doa. Teman-teman, ada yang punya tabungan nganggur tidak? Berapa aja? Dari saya 100 pinjam. Saya pinjam. Insya Allah 1 tahun dikembalikan. Maksimal 1 tahun. Ini 300. Ada yang 500. Ada yang 1,5 miliar. Kumpul. Masuk. Beli, langsung diangkut kursinya, bersihkan, dibeli langsung bisa jadi tempat sholat, walaupun belum ada izin. Tinggal sekarang AA yang punya hutang, ya kan? Gimana caranya bayar hutang? Kan? Gimana caranya supaya bisa bayar hutang? Jawab, minta ke Allah, ya kan? Ini masjid rumah Allah, masa saya yang bayar? Tapi nggak seperti itu doanya ya. Ya Allah, ini kan rumahmu, masa saya yang bayar? Nggak begitu. Tapi mirip. Nggak mungkin Allah nggak bayarin deh. Ya Rob, ini milikmu. Engkau yang kuasa membayarkan hutang. Saya harus bayar 7,2 miliar. Bagaimana cara Allah ngebayarinnya? Dibalikkan hati orang yang ngutangin, jadi nggak mau nagih. Nanti ya, sudahlah nggak usah dibayar, itu kan beres. Ternyata ada cara bayar utang tanpa uang, yaitu orangnya ridho. Ini penting. Allah yang ngebulak-balik hati. Akhirnya tumbuh pesantren besar deh di sana. Sekarang sudah beli 1, 2, akan dibeli lagi 1 lagi. Karena yang belakang ini pernah melemparin daging babi. Ya gak apa-apa, karena dia belum mengerti saja, gak usah marah. Kirim aja daging sapi, ya barbecue, ya sudah kita kirim terus. Tetangga dibaikin terus syariatnya, Masya Allah. Alhamdulillah izin masjid keluar. Itu paling sulit izin masjid itu deh. Bedanya izin gereja dengan masjid, gereja hanya 2 kali kumpulnya, Sabtu, Ahad. Masjid sehari 5 kali, ya kan? Harus ada izin itu. Qadarullah.
Minta ke Allah itu kuncinya. Apapun tinggal minta. Apa dalilnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Surat apa deh? Al-Baqarah 100. Ayo Ustaz. 186, 182. 186. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan orang-orang yang berdoa idza da'an, apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuh saja, gak usah ribet hidup ini. Patuh saja apa yang Allah perintahkan, lakukan. Dan yakin dengan segala janji jaminan Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Dek, sejujurnya tidak gampang ya membangun pesantren 36 cabang sini. Santri ribuan, gaji karyawan 1.350 orang. Tidak gampang deh. Tapi yakin akan gampang kalau Allah menolong. Capek hidup ini kalau mengandalkan selain Allah. Waktu Covid kemarin, cadangan uang di Darut Tauhid bulan tahun 2020 hanya sampai bulan Juni. Sudah itu diperkirakan tidak ada uang untuk menggaji, mengoperasionalkan ini. Minimal 600 miliar setahun kita harus ada uang untuk mengoperasionalkan. Tapi sampai saat ini udah 2023 tetap hidup bener. Rezeki ada. Apa? Allah yang menjamin. Paham adek? Jangan risau dengan masa yang akan datang. Kalau nanti pulang orang tua lagi risau, gawat. Ada apa Pak? Gawat. Aduh. Tenanglah Pak. Kita harus jadi cooler. Pendingin. Kenapa Pak? Cilaka nak. Cilaka apa Pak? Kita lagi selamat begini. Sebentar lagi Bapak pensiun. Cicilan belum beres. Kamu juga belum tamat sekolahnya. Rumah belum lunas. Aduh Bapak stres. Berapa tahun lagi Pak? 3 tahun lagi. Kenapa 3 tahun lagi pensiun? Menderitanya dari sekarang. Tenang aja Pak. Memang gimana? Kalau Bapak pensiun mungkin kalian tidak bisa melanjutkan sekolah. Kalau kalian tidak sekolah nanti kalian akan bergentayangan di jalan, akan ngamen. Kemudian nanti kamu diculik, dijual ke Afrika Barat Daya. Kejauhan Pak Mik ini. Pensiun belum pakai Afrika Barat Daya segala. Tenanglah Pak, setiap orang ada rezekinya. Bapak pensiun ada rezekinya. Saya juga Pak, diciptakan Allah sudah dengan rezekinya. Kita udah ada rezekinya masing-masing dek. Dalilnya apa? Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata di bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Adik-adik udah ada rezekinya. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai meninggal. Tenang, tenang Pak. Tapi Bapak tidak bisa membiayai kamu nanti kuliah. Insya Allah Pak, ada Allah yang menguasai setiap rezeki. Enak begitu? Enak. Kita diciptakan untuk bahagia, bukan untuk stres. Stres tuh karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Bukan harus banyak zikir kurang mikir. Harusnya tiap mikir jadi. Terima kasih. Banyaklah doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jangan lepas doa itu ya, supaya kita terus menerus berzikir. Tambah lagi doa yang paling penting, Allahumma ati nafsi
taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Itu harus diminta supaya punya jiwa takwa, dibersihkan jiwa ini oleh Allah. Masya Allah. Satu lagi yang penting kalau pada subuh doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ini penting. Warizqon, jadi penting bukan ilmu yang banyak, ilmu yang manfaat. Ilmu banyak tidak manfaat seperti keledai bawa buku tidak ngerti, benar? Bukan rezeki yang banyak yang diminta, tapi rezeki yang baik, baik bagi lahir, baik bagi akal, baik bagi hati, baik bagi diri, baik bagi yang lain, baik bagi dunia, baik bagi kubur kita, baik di yaumal hisab, dan baik untuk akhirat kita. Rizqon tojiban. Yang ketiga doanya apa? Wa amalan mutaqabbalan, minta amal yang diterima, bukan sekedar beramal, bukan sekedar sholat, tapi sholat yang diterima. Adik-adik, semangat ya. Jadi yang menentukan masa depan itu kapan? Hari ini. Hari ini atau saat ini? Terus saja sing padat berbuat baik. Sama AA juga begitu. AA umur tinggal sedikit lagi. Kalau hitung 63, tinggal 1,5 tahun lagi ini. Sekarang 62,5. Sudah sedikit lagi hidup saya ya. Kalau 63, meninggal cuma 1,5 tahun. Tahajud tinggal sedikit waktunya. Ngajar santri tinggal sedikit. Makanya semangat. Pergi tadi jam 4:15 berangkat ke sini. Habis ini turun lagi. Nanti ceramah ke sana Jakarta, besok Istiqlal, Senin ke Mekah. Begini aja terus. Untuk apa? Bekal pulang. Sebisa mungkin, ya. Semalam tuh, tahu adik kenapa AA pulang semalam sesudah ngajar di sini? Karena anak bungsu AA ingin jalan berdua sama. Walaupun capek, tetap saya belum tentu akan ketemu lagi dengan anak saya, betul. Kalau A meninggal nanti berangkat, berarti tadi malam pertemuan terakhir. Kenapa tidak? Capek penggugur dosa, tinggal tidur saja. Nanti ada juga begitu. Kalau kata orang tua, nak, pijitin bapak ya, udah nggak usah bak bibu, pijit. Selagi ada badan yang bisa dipijit. Kalau meninggal seperti ayah udah meninggal, udah nggak bisa mijit kaki lagi. 2019 berangkat umroh dengan ibu. Alhamdulillah, qadarullah. Belum tentu ketemu lagi. Maka sekuat tenaga waktu tawaf, dorong. Sa'i, dorong. Kamar sebelahan. Sesering mungkin. Belum tentu akan ketemu lagi. Kemudian bulan apa gitu, berangkat umroh lagi. Berangkat ke rumah ibu. Cium tangan, dipeluk, mohon doa, dibelai oleh ibu. Terus keluar mau pamitan, seperti mau berangkat pamitan besok. Ibu dari rumah sengaja naik kursi roda keluar. Udah di rumah aja. Enggak, pengen dadah ke AA. Pintu dibuka, dadah nih, assalamualaikum. Itu yang terakhir kalinya deh. Ketika AA sedang di Mekah, dapat berita, ibu meninggal. Pulang ke sini, sudah dikubur di sini. Itu pertemuan terakhirnya. Maka jangan sia-siakan setiap ada waktu untuk melakukan yang terbaik. Itulah masa depan kita. Setiap waktu kita hanya diisi dengan yang Allah sukai. Jangan risau dengan yang akan datang.
Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Rabb. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadikan anak-anak ini anak yang soleh ya Rabb. Jadikan hamba-Mu yang benar-benar mulia akhlaknya, cerdaskan akal pikirannya, sehatkan lahir batinnya ya Allah. Berikan umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadikan anak-anak ini anak yang bisa menjadi jalan kebahagiaan dan kemuliaan ibu bapaknya ya Allah. Jadikan adik-adik ini menjadi bukti indahnya agama-Mu. Pilih ya Allah anak-anak ini menjadi hamba-hamba yang penuh maslahat bagi agama, bagi umat, bagi negeri ini. Ya Allah, lindungi anak-anak ini dari perbuatan durhaka, dari kehinaan, dari apapun yang Engkau haramkan, dari kejahatan makhluk-Mu, dari fitnah zaman. Berikan masa depan terbaik ya Allah, yang membuat mulia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Acungkan tangan SMP yang baru masuk. Berapa kelas semuanya?